Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang budalan atau bodolan. Nah, apa sebenarnya korelasi tema pada malam ini dengan kekinian? Mungkin akan menarik sekali kalau kita perbincangkan pada malam ini dengan narasumber yang tidak asing bagi kita, Kirianto Angendali. Selamat malam, Kirianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kirianto sudah siap untuk mewedar tentang budalan, tetapi kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kitung rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan datan pumurun paneluan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geniatem lan tirta maling ado tanono aramring mami guna duduk pan sirno. Ya pemirsa, kita awali saja perbincangan kita pada malam ini. Budalan, apa budalan itu, Kirianto? Ya. Ini sebenarnya kita begini, kita berpikir bahwa negara kita itu sedang berjalan. Ya. Maka kalau kita konsep budalan itu budal berangkat. Ya. Kalau bodolan itu, kalau wayang ya bodolan itu dibodol untuk apa? Ya untuk budal. Ya. Kalau kita berbicara tentang budalan atau bodol itu, kita berpikir tentang bangsa ini memang harus terus berjalan. Ya. Dan di dalam perjalanan itu tentu tidak selamanya mendapatkan jalan yang mulus. Ya, ini. Bahkan kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, setiap manusia berangkat apa saja itu pasti ada goro-goro. Termasuk ini nanti 2024 14 Februari ya. Ya 14 Februari. Ini pasti ada goro-goro. Karena apa? Karena memang goro-goro itu sebagai manifestasi bagaimana memperkuat kondisi manusia yang budal untuk sampai pada tahap tertentu terjadinya harmonisasi. Nah, gitu. Kalau dalam wayang itu kan bodolan itu kan apa? Bodolan itu kan masih sore, ya. Nah, masih sore, dan di dalam bodolan itu memang tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Bahkan orang itu melihat pemandangan wayang itu sebenarnya diawali dari pemandangan bodolan itu. Kenapa? Karena bagi mereka dalang-dalang yang baik, bodolan itulah tempatnya wayang itu bermain. Ya, meskipun itu katakanlah Bolokiwo yang jelek-jelek, jogetnya juga bagus. Yang kanan jogetnya juga bagus. Sehingga sebenarnya sekarang ini kita akan sedang melihat bodolan. Masing-masing bleng sudah mulai jogetin. Ya, sudah mulai jogetin. Ya. Sehingga pandanglah saat ini Indonesia itu sebagai ruang sandiwara yang sedang mempertontonkan kelihayan di dalam menari sesuai dengan lakonnya masing-masing, plotnya masing-masing. Ya, sekarang kita melihat keindahan tarian kelompoknya Pak Anies Baswedan itu begini.
Ya. Tarian kelompoknya Pak Prabowo itu begini. Ada tari gemoy apa itu ya. Ya. Tarinya Pak Ganjar Pranowo begini. Mari kita lihat keindahan itu. Sambil kita menjaga jangan sampai keluar dari rel yang sudah dipersiapkan. Ya. Ini rame memang. Injeng bidal gumoro saking negeri Astino ku ingkang Palagoswa obro busanane roho. Sekarang kan obro busanane bendera di mana-mana sekarang ini. Ya, pohon-pohon sampai ketutup dengan bendera partai ya. Kita bisa tertawa kalau itu kita masukkan dalam inti dasar seni budaya Jawa. Ya, memang sedang budalan ini. Ya, sepeda motor brong ya, brong begini. Loh, mereka itu mendapatkan keindahan kok, kepuasan. Karena kalau tidak pas kampanye dilarang sama polisi. Kalau sekarang cocok. Ada kebebasan. Ada kebebasan, ada alasan, ada yang membela, ada yang ngasih bensin, kan begitu. Mestinya semua kan terpenuhi itu. Harusnya nanti kalau jadi presiden itu seperti sekarang apa bayari orang-orang itu. Kan begitu harusnya. Nanti kalau jadi presiden jangan mau jadi presiden bayari anak-anak. Ya. Nanti setelah jadi presiden. Inilah bodolan. Injing bidal gumuruh saking negeri mana saja ya dan sebagainya. Indah sekarang itu. Jadi kalau sekarang itu tidak indah melihat kontestasi 3 calon ini, rugi. Khususnya beliau-beliau yang ikut dengan kita di titik pencerahan ini, karena sedang bodolan. Ya. Ini kan bodolannya anak kecil ini, anak kecil, ya, gitu. Sehingga jangan dipandang sebagai sesuatu yang serius, meskipun wonge wis wis gerang, ya, wis gerang, wis gede-gede. Tapi sebenarnya dalam konteks wayang, maaf, ini adalah anak-anak kecil ini. Demo ini anak kecil, masih ngenem istilah wayang itu ya, masih bodolan, nari yang baik dan sebagainya ya. Dan nanti kalau sebentar lagi ini kalau perang itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang sekarang ini. Perangnya kan di mana nanti? Perangnya kan di apa ini, debat presiden, debat wakil presiden. Kemarin kita kan sudah ngomong bahwa debat presiden dan wakil presiden itu kan hanya sandiwara saja. Ya. Alangkah indahnya kalau ada. Kalau tidak ada kan ya nggak patut. Hanya itu saja kan. Kenapa begitu? Karena dalam konteks bodolan tadi, berangkatnya anak-anak muda ketemu antara kiri dan kanan, itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya, istilahnya gitu, masing-masing bersimpangan jalan. Ya sudah kalau gitu saya tak ke sana, gitu loh. Ya. Meskipun perang tapi nggak ada yang kalah. Itu loh ceritanya. Ini lihat saja bahwa perdebatan presiden dan wakil presiden itu sebenarnya nggak ada yang kalah. Kenapa? Karena nggak diperhatikan orang. Dalam konteks suara. Ya, anak-anak muda ini. Jadi meskipun presiden nanti itu debat, esensi dalam konteks bodolan ikaren nom iki senajan tuwek. Ya. Ngomongnya ngawur kok. Ya nggak apa-apa. Ya. Menjadi indah kalau dilihat. Lo di pentas itu kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, kok. Yang sudah dirancang di otak ini berantakan semua. Ya. Kan sudah diatur itu, saya nanti akan berbicara 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tiba-tiba diserang dari sana langsung ke 9. Ya sudah nggak sistematis sudah ini. Hal semacam itu. Maka kalau sampai bisa berbicara di depan umum dalam konteks debat itu masih sistematis, luar biasa. Itu namanya orang yang bisa mengendalikan diri. Ya, Girianto, tentang budalan. Budalan kalau di negeri kita ini ada, ya katakanlah 5 tahun sekali. Maka muncullah ketika setiap kali budalan itu muncullah istilah meneruskan, perubahan. Nah ini bagaimana dengan budalan ini? Apakah bagaimana, Girianto? Ya hidup itu kan terus.
Terus? Dan selalu berubah. Ada masalah apa? Nah, nanti kan menarik itu, ya, antara perubahan dan meneruskan. Ya, ini kan hanya jargon-jargon saja. Mana yang lebih indah? Padahal kedua-duanya sama saja. Sama saja. Ya, meneruskan dan perubahan. Hidup itu kan dengan perubahan, dan hidup itu kan tidak bisa kembali setback ke sana. Ya, yang bisa itu kan peristiwa-peristiwanya. Tapi kita harus terus jalan. Jargon yang digunakan meneruskan, apa yang satunya apa tadi? Perubahan. Ini kan hanya jargon politik saja. Esensinya sama sebetulnya. Sama saja. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Kriyanto. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang budalan. Ya, kita lanjutkan, Kriyanto, bagaimana? Iya, jargon tadi. Iya, memang harus ada yang dibawa. Jadi setiap perhelatan besar itu harus punya semboyan itu. Gitu. Ini kalau saya perhatikan yang agak repot itu Pak Ganjar Pranowo. Karena binary opposition, dua kutub yang berbeda ini sudah ditempati oleh Pak Anies dengan Pak Prabowo. Nah, yang ketiga itu repot ini. Mencari jargon. Iya, mencari apa ini, jargon apa? Ya, harusnya jargon di antara dua ini ya menjadi jargon ketiga. Ya memang nggak gampang ini. Iya, ya mungkin jargonnya disingkat meneruskan dan perubahan, mungkin begitu ya. Ya prinsipnya begini. Prinsipnya dalam setiap kehidupan itu pasti ada kata-kata yang indah ya buat siapa saja, atau ada kalimat-kalimat yang indah buat siapa saja ya. Dulu mungkin Mas Samsu pada waktu sekolah pernah punya kata-kata indah. Saya harus naik, itu kan kata indah. Iya dah. Saya harus berjuang, kata-kata indah. Maka kalau sekarang ada kata-kata indah meneruskan, ini dalam persepsinya masyarakat, meneruskan itu berarti meneruskan pembangunan yang sudah ada. Ini sangat ideal. Tapi kan sudah ditempati oleh Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan. Bisa jadi sama sebenarnya. Iya. Tapi masa kata-kata harus duplikasi miliknya orang yang lain? Ya dibuatlah kata-kata yang agak bombastis. Siapa tahu dengan kontradiksi ini semakin bisa di hati masyarakat. Mestinya Pak Ganjar ini yang lebih hebat lagi. Ya. Dua adalah satu. Mungkin begitu ya. Jadi wong loro iki tak dadi siji. Itu jargon saya. Cari kata-kata yang indah. Ya. Nah, inilah saya katakan bodolan tadi ya. Orang-orang yang sekarang sedang menunjukkan tarian yang indah. Dalam wayang itu kalau Dursosono itu nari indahnya ya di situ. Lain-lainnya wis biasa wis. Ya. Jadi bodolan itu sebenarnya menunjukkan bagaimana keahlian mereka masing-masing itu, sama dengan sekarang. Ya. Lalu bagaimana ketika penari-penarinya ini bukan tokoh-tokohnya tapi malah penontonnya yang dalam bodolan ini? Artinya ketika yang nari malah bukan wayangnya yang di layar tetapi penontonnya yang menari. Nah ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi karena ini adalah layar yang lebar, ya, layar lebar. Kalau film itu kalau kita mau mengambil gambar, itu kan tidak hanya yang dangdutan di atas pentas itu, tapi kan penontonnya katut. Ya. Katut joget lah. Katut joget kan? Karena kita melihat dari layar yang diambil oleh kamera yang sangat luas, ya fokusnya itu. Ya. Tapi tetap ini tetap juga keindahan. Tadi itu pada waktu ada sepeda motor brong, itu kan menari sebenarnya. Dalam konteks budalan tadi itu menari. Jadi kalau menari dalam wayang kulit itu masih ada rampokan, ya, masih ada kereta, masih ada macam-macam ya. Itu menunjukkan bahwa apa di dalam bodolan
namanya sepeda motor brong sekarang itu ada pada waktu itu. Bahkan hewan-hewan itu dikeluarkan. Ya. Nah, inilah kalau kita berbicara tentang konsep seni Jawa, khususnya wayang, apabila dikaitkan dengan keindahan pilihan Presiden 2024 kali ini, maka kita harus melihat dari sisi keindahan itu. Kita terutama ya, kalau mereka yang terlibat, namanya terlibat ya, kita itu kan hanya sebagai pengamat, ya, kira-kira nanti yang jadi presiden siapa, itu kan sudah kelihatan itu. Terjadi chaos apa enggak, chaosnya pada tingkat seberapa, kan seperti itu. Nah, semua itu adalah sandiwara. Kita sedang bodolan, sebentar lagi goro-goro. Kalau sudah goro-goro, barulah namanya ada ketenangan yang sebenarnya. Iya. Apakah itu merupakan pandangan orang Jawa tentang tujuan sebuah bodolan atau bagaimana, Girianto? Iya. Jadi begini, kalau kita lihat di dalam nilai budaya Jawa itu kan ada jejeran. Jejeran itu identik dengan kelahiran. Pasti di dalam kelahiran itu semua yang ada dalam ruangan balairung itu senang. Ya. Bahkan apa yang diucapkan oleh seorang raja itu kan identik dengan bayi. Pokoknya raja ngomong ini, bayi ngomong ini, turuti. Ya kan begitu. Meskipun bentuknya itu gerang daplok wanen itu ya, calon-calon presiden itu dalam konteks wayang ini bayi ini. Ya. Nah, cuman perbedaannya kalau di sana itu bayi yang semua apa yang dilakukan itu diikuti, ini bayi ya iso ngomongnya ngawur, calon-calon presiden itu iso diikuti, iso tidak diikuti. Apalagi di Lulu. Kalau di Lulu malah bahaya. Ya malah konsepnya malah karena di sana tidak ada pilihan dan ini ada pilihan, maka harus hati-hati di dalam kita merepresentasikan diri kita ke dalam masyarakat. Setelah kita jejeran, ada keindahan-keindahan, akhirnya bodolan itu. Ya, jadi bodolan itu kan anak muda ini. Terus setelah bodolan nanti ada perang, ya perang gagal ya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Berikutnya nanti itu ada namanya goro-goro. Ya, jadi goro-goronya, apakah goro-goro itu dalam tingkatan yang rendah, ya frekuensinya, atau dalam tingkatan yang keras? Ini kita menunggu. Minimal sampai 14 Februari ya. Februari ini sekarang Januari, Februari depan ini ya. Atau setelah itu ya, atau setelah, karena kita kan mendengar di Indonesia itu tadi yang kita katakan ada indikasi dulu ada terdengar Pak Jokowi karena dicintai oleh masyarakatnya maka diusulkan, ada yang mengusulkan, dalam arti ada yang berpikir untuk 3 kali untuk mensempurnakan pembangunan itu. Kalau undang-undang tidak memungkinkan maka 2 tahun lagi ya, untuk mensempurnakan pembangunan itu ya. Maka yang ketiga tadi itu ya goro-goro. Ya, harus ada goro-goro. Gunjang ganjing ya, bumi gunjang ganjing, langit kelap-kelap ya. Tapi kita harus melihat bahwa sebanter apapun goro-goro di Indonesia itu tetap berkat rahmat Allah. Ya. Enaknya di situ. Ya. Memandangnya indah. Harus begitu, gitu loh. Makanya silakan. Nanti 3 kontestan itu perang. Di goro-goro perang cakil lah istilahnya. Perang cakil itu kan perang antara yang hak dan yang batil. Ya. Ini nanti perang nanti 14 Februari itu kan perang goro-goro. Ya. Enek cakile itu ono Arjunone, enek buto gembroke, kan macam-macam ini. Ya. Ya. Jadi 3 orang ini pasti ada 1 yang luar biasa, 2
yang pasti hancur, tidak jadi dalam konteks goro-goro tadi. Butuh cakil, butuh gembrok, ya butuh mati loh. Ya. Nah, siapa Arjunonya? Iya. Nah, itu yang jadi pilihan masyarakat ya. Apakah setelah itu tidak ada perang? Ada perang lagi. Ya. Hidup itu kan apa? Landai perang lagi, landai perang lagi, landai perang lagi, sampai dalam istilah wayang itu perang berubuh ya. Jadi perang habis-habisan. Ya. Artinya apa? Akan terjadi harmonisasi yang relatif lama. Katakanlah harmonisasi dalam 5 tahun pemerintahan. Ya. Bisa diartikan sekarang ini sebenarnya sudah perang, tinggal menentukan siapa yang kalah. Nah, sekarang budalan. Sekarang masih budalan tadi, iya budalan itu. Nanti goro-goro. Setelah goro-goro, nanti ada perang lagi. Setelah perang baru ada harmonisasi. Agak panjang. Agak panjang ya 5 tahun itulah kira-kira. Perangnya seperti apa? Ya kita lihat nanti. Ini kan sudah, kalau kita berbicara dengan teman-teman kan ini tensinya semakin memanas ini. Ya. Sudah tidak terkontrol lagi ini. Yang ini yang sudah yang sudah sepakat bahwa saya akan dukung Mas Samsu. Di saat-saat ini deklarasi, karena dulu begini, sekarang begini, maka sekarang saya akan komitmen baru. Itu nanti akan mendukung yang lainnya. Ini kan sudah mulai perang ini. Ya. Luar biasa. Dalam pandangan manusia biasa ini berbahaya. Tapi dalam pandangan manusia Dhamma TV ini biasa. Biasa saja. Ya, Kirianto, kenapa dengan mengkondisikan keadaan sekarang ini dianalogikan sebagai budalan? Kenapa tidak jejeran? Ya karena jejeran sudah selesai. Jejeran pertama sudah selesai. Jejeran pertama itulah yang menjadikan Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar untuk dicalonkan. Jejeran kemarin, ya jejeran itu ya. Bahkan wakil-wakilnya, ya, dengan jejeran tersendiri, fragmen tersendiri, maka muncul namanya Mas Gibran, muncul namanya Caimin, muncul namanya Prof Mahfud. Ini lucu Mas Samsu, kalau kita ikuti perkembangan itu. Artinya bisa saja jejeran itu juga salah jejeran nih. Ya enggak, memang jejerannya berat seperti itu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang budalan atau bodolan. Ya, kita lanjutkan Kirianto seperti yang saya singgung tadi. Ketika sekarang ini sudah bodolan, sudah ada peperangan, nantinya itu bisa nggak dikatakan ada salah jejeran atau bagaimana Kirianto? Kalau kita berbicara salah dan tidak salah, itu hanya sesuai nggak dengan pakemnya. Ya pakem. Ya pakeme, wayang itu pakemnya kan jelas. Ada ngenem sore, nyongo dan nyuro. Ya 1, 2, dan 3. 1 itu ini loh jejerannya. Kalau toh diadakan variasi silahkan, tapi jangan lepas dari pakem ini. Ya. Apa jantuannya begini loh, silakan diganti yang lainnya, tapi jangan lupa ini harus ada. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kita itu kan pengamat seni ya. Jadi kalau kita perhatikan suluan pertama itu leng-leng ramyaning kang, itu biasanya leng-leng ramyaning kang sasongko menyar, umumnya itu. Gitu. Boleh diganti Nahanto Sri Nalendro, sama, berbeda cakupannya.
Tapi dalam konteks janturan itu harus menunjukkan negara panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh Jinawi Kartoharjo. Pakemnya itu. Pakemnya jangan dihilangkan ini. Ya. Ini juga sama. Jadi pada waktu jejeran pertama naiknya Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, ya, ini sudah benar. Karena apa? Karena intisari naiknya 3 orang itu menjadikan negara panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh Jinawi Kartoharjo. Kan begitu semua omongannya itu. Ya. Ya, selama Pak Kemikwi bener. Ya. Itu. Bagaimana dengan Mas Gibran dan Pak siapa? Cak Muhaimin dan Prof Mahfud? Bener juga. Jadi kalau ada orang menyalahkan itu pakemnya sudah cocok kok. Ya, sudah panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh Jin. Di mana salahnya? Nggak ada. Nah, sudahlah. Kita harus yakin bahwa ini sudah benar ini. Jejeran ini sudah benar ini. Sudah benar jejerannya. Ya. Ya. Nah, nanti kita sekarang melihat bodolannya ini. Ya. Sing joget sing apik ndi? Dalam konteks sinematografinya, perfilmannya, iki sing apik sing ndi sing bener sing jogete. Ya. Ini sebenarnya kan orang-orang seperti kita lah katakan ya. Orang-orang menengah ke atas ini yang bisa untuk memberikan nilai. Yang belakang sana itu kan tergantung kita. Ya. Kita ngomong A, kira-kira ada kok 10-20 orang akan nyoblos A. Ya. Ini yang kita katakan bahwa berangkatnya 3 calon presiden ini udah bener. Cuma pada waktu berangkat yang bener tadi, kabeh yo joget, ya toh? Ning jogetan niku cocok apa ora? Ini yang jadi masalah. Enek sing gak iso joget, enek joget iki kebablasan. Kan ada itu. Ya. Ya. Loh, kalau kita lihat percaturan politik calon wakil presiden, orang semuanya jadi tertawa itu. Ya. Karena kebingungan. Yang harusnya ikut Pak Ganjar, ikut Pak Prabowo, ikut Pak Anies, wakil itu Murad Marid. Sehingga menarik ya. Bahwa sekarang itu setelah bodolan, ini kan sudah bodolan dari jejeran tadi. Ya. Sudah bodolan berjalan, sekarang ini sudah mulai peperangan kan, sudah peperangan kan. Lihat Mas Samsu, kalau melihat kita berita-berita di media massa itu, ya, yang tadinya ikut sana, tanpa ada rasa penyesalan, ya, dengan cara yang sangat gampang, ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi budaya kita, masyarakat itu ternyata tidak butuh pemimpin. Neng aku kepengin melok joget, gitu loh, ya. Raja itu kan tidak pernah dibutuhkan oleh rakyatnya. Kenapa? Karena raja itu datang dengan sendirinya. Dewa raja tadi, gitu. Jadi raja itu adalah dewa. Dan sekarang saya di Indonesia di zaman Republik tidak ada dewata lagi. Ya sudah, dijarniai. Kan begitu. Sehingga hiruk pikuk masyarakat kita sekarang itu hanya sekedar kepingin ikut nari dan ikut perang kalau mau perang, ya, di saat-saat bodolan terjadi. Sing dadi presiden siapa? Kita nggak butuh itu. Kita hanya butuh seorang raja, dan seorang raja tidak dipilih semacam itu. Ya. Kalau dipilih tuh harus hancur-hancuran, toh masyarakat kita tidak semacam itu. Hanya kemarin yang mau hancur-hancuran gara-gara Indonesia Pancasila mau diganti. Ya. Itu sudah berbicara raja sebenarnya kan. Khalifah itu kan raja. Ya, sebenarnya cocok dengan kita. Ya, sama-sama rajanya. Cuma berbeda di dalam pemahaman. Ya. Pemahaman antara raja sebagai dewa raja dan raja sebagai manusia biasa.
hanya berpikir sistem pemerintahannya. Jadi sekarang itu menarik itu, kalau kita lihat. Lo sekarang tim-tim sukses itu bingung loh. Yang tidak muncul itu. Ya, karena oleh 3 calon presiden itu kan mana ini? Saya ini berdarah-darah kayak tim suksesnya nggak keluar ini. Mau keluar, apa yang dikerjakan? Nggak ada. Carilah pekerjaan. Apa pekerjaannya? Ya biar agak geger sedikit lah, nanti itu urusan saya. Logikanya kan begitu. Gitu. Dalam rangka seperti yang episode yang lalu untuk ngerangsang Kaprajan. Ya, dalam rangka ngerangsang Kaprajan itu kan episode lalu itu kan berbicara menggapai sesuatu dengan kekerasan. Ya. Lah berkaitan dengan bodolan dan budalan ini masing-masing harus menari. Dan berperang, gitu loh. Maka indah dulu itu ada orang yang mau diangkat sebagai diangkat sebagai menteri zamannya Pak Jokowi itu dia nggak mau. Ya dalam arti nggak mau itu mungkin dia ragu-ragu ini bener apa enggak, kira-kira gitu ya. Alasannya, saya tidak pernah berdarah-darah membela Pak Jokowi. Ya. Sehingga sekarang ini semua kepingin berdarah-darah. Kalau nanti Pak Ganjar jadi presiden, maka saya menjadi wajar lah jadi menteri karena saya berdarah-darah. Zamannya Pak Prabowo jadi presiden katakan begitu ya, wajar lah saya jadi menteri karena berdarah-darah. Ya. Sehingga sekarang kalau saya lihat itu kebingungannya bukan pada presiden wakil presiden, bukan calon itu, tapi orang-orang di sekitar presiden wakil presiden yang merasa tidak ikut berdarah-darah sekarang mencari jalan untuk menjadi berdarah-darah ini. Ya. Kan menarik itu. Ya. Nggak pantas gitu loh kelihatannya itu. Kaku narinya. Ya. Sehingga direspon dari pihak sana itu dengan gampangnya patah. Mungkin penonton juga akhirnya ikut joget dalam permainan bodolan itu. Nah, tokoh-tokoh yang ingin berdarah-darah sekarang ini apakah bisa dikategorikan penonton yang ingin ikut dalam kancah peperangan ini? Kalau penonton itu istilahnya kan tidak punya cita-cita untuk menjadi bagian dari kerajaan itu. Ya, karena apa? Karena tujuannya sekedar ikut bersukaria sebagai penonton. Ya, karena apa? Meskipun sebagai penonton pasti ada keuntungannya pada saat mereka sedang bodolan, tuntun duit, kan begitu. Orang berangkat itu kan butuh bensin, butuh dalam bodolan itu ya, kan butuh yang semacam itu. Saya melihat tidak ada hubungannya penonton ikut joget dengan dia akan masuk dalam wilayah grup band itu. Ya. Maka dia bebas saja. Yang menjadi kepingin seperti penonton ikut joget itu mereka yang memang ada di dalam kelompok orkestra itu, tapi dia yang sampai hari ini belum main. Aku jadi orkestra bagian viol katakan begitu ya. Iku urung main, orang kesel-kesel tau kayak ini gitu loh ya. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang budalan atau bodolan. Ya, kita lanjutkan lagi, Kirianto, ini di segmen terakhir. Bagaimana fenomena sekarang ini ketika kita hubungkan dengan budalan, Kirianto? Ya, begini. Kalau kita lihat budalan ini sudah sampai pada tahapan penentuan. Sudah penentuan. Dalam masalah ini katakanlah goro-goro nanti untuk menentukan siapa yang akan terpilih mengemban amanah jadi presiden. Ya.
Apa yang sangat berpengaruh di sini, yang sangat berpengaruh karena masyarakat kita itu masyarakat yang sebenarnya buta terhadap pilih memilih begini. Dalam sejarahnya kerajaan itu tidak ada orang memilih ya. Maka sekarang masyarakat sudah mulai dipengaruhi oleh satu tentang bahasa. Yang kedua dipengaruhi oleh organisasi. Ya. Apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah cara berpikirnya. Dan yang lebih ekstrim lagi sekarang yang mempengaruhi itu adalah agama. Agama sekarang sudah di bawah-bawah ini. Ya. Karena mereka menyadari bahwa orang-orang di Nusantara ini ada yang ekstrim, surga dan neraka. Kalau tidak ini maka kamu masuk neraka. Kalau saya tidak begini maka saya tidak masuk surga. Ini kan ekstrim. Bahasa. Di samping bahasa itu muncul dari ucapan lesan mereka. 6 orang itu, ya 6 orang itu, tampilan mereka, pakaian yang dikenakan, ya, juga bahasa-bahasa yang dimaknai oleh masyarakat berkaitan dengan bahasa dia. Ya, sekarang kan banyak muncul Mas Samsu kata-kata indah. Air susu dibalas dengan air tuba, kan begitu sekarang ini ya. Ya, ini mempengaruhi masyarakat loh. Terlepas masyarakat terpengaruh oleh omongan itu sehingga mereka memihak pada dia, atau semakin dia semakin marah. Hanya begitu saja kok begini-begini. Iya ya, kok nggak tahu malu ya. Kan dua pendapat. Ya. Kata-kata ini sekarang muncul dan saya lihat ini senjata yang paling hebat ini. Ya. Kenapa? Karena kata-kata yang dimunculkan itu milik saya, milik masyarakat. Di SD dulu kita sudah diajarkan peribahasa itu, air susu dibalas air tuba. Apalagi, ya, gitu lah, ya, dan sebagainya. Itu kan milik kita. Itu sekarang diarahkan pada seseorang, berarti kan mengingatkan memori kita. Aku ngerti ngono kuwi, kan begitu ya? Oh bener lek ngono. Jadi pertimbangan bahwa milik saya digunakan oleh orang itu karena kita paham milik kita tadi, kita bukan menyalahkan yang pertama. Yang pertama membenarkan. Apa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah peribahasa itu. Ya, bukan peristiwanya loh ya. Ya. Peribahasa. Dibenarkan. Bahasanya itu tadi. Bahasa itu sendiri sudah dibenarkan. Ada yang teraniaya, itulah yang menang. Ya. Ini kan bagus ini. Ya. Artinya bagus apa? Ini pasti tim sukses ini yang merancang ya, di belakang sana. Biar semacam itu. Saya juga tidak menyangka ya. Oh, digunakan kata-kata indah ini. Kata-kata milik masyarakat. Ya. Kalau nggak salah ini apa Pak Prabowo karena ya, kalau nggak salah ya nuansa ini ada itu. Ini menjadi menarik kenapa? Karena pada waktu Pak Prabowo mengatakan yang dihujat oleh masyarakat, tim suksesnya rupanya langsung membuat trik baru ya. Trik baru. Oh, gini. Ini yang dipermasalahkan tentang ucapan. Kita buat ucapan-ucapan yang menarik ya. Sehingga Pak Prabowo tertutup ucapan marah kemarin itu sekarang menjadi landai gara-gara kata-kata saya digunakan oleh dia. Kan begitu? Ya, kita DSC dulu ya. Ya sama dengan Pak Jokowi. Ya. Menjadi kita sepakat dengan Pak Jokowi dengan seragam hitam putih karena lu itu seragam kuwi. Kan begitu. Pak Prabowo sekarang kata-kataku kuwi. Bentar lagi perang itu. Perang kata-kata indah bisa-bisa. Ya. Kalau kita melangkah sedikit Kirianto, akhirnya ketika kita berbicara tentang budalan ini dengan kepakeman yang tadi, itu makna keturunan ini bagaimana Kirianto? Makna keturunan. Iya, karena begini.
di Jawa itu kan ada istilah keturunan itu ya, itu bisa keturunan nyata, bisa keturunan gaib. Ini jadi masalah. Orang Jawa itu akhirnya namanya kan tidak ada yang sama. Beda dengan orang Arab, ya, orang Batak, ya, itu Panjaitan, semua Panjaitan, ya. Kalau orang Arab bin sampai panjang, ya. Jadi bedanya kalau Arab itu bin bisa sakilan apa sak meter nama itu, ya. Kalau orang Batak kan yang penting ada Panjaitan, marga Panjaitan, kan begitu, ya. Luhut Panjaitan, itu siapa lagi, ya, apa Panjaitan atau yang lainnya, ya. Apakah itu berpengaruh untuk orang Jawa? Tidak. Nah, orang Jawa itu sebenarnya tidak memperhatikan masalah-masalah terah itu, ya. Orang Jawa itu lebih seneng terah itu terah gaib daripada terah biologis, ya. Masuk ke anak sopo karep ngono. Tapi aku si ono terah Ratu Kidul. Nah, ini lebih menarik buat orang Jawa, lebih diyakini itu. Ya. Meskipun bisa jadi sebagian orang mengatakan ini kan khayalan. Enggak. Karena dalam bisikan-bisikan mungkin begitu ya, yang merasa dirinya terah Ratu Kidul itu begini, sehingga dia berjalan betul sesuai dengan arahan itu. Gitu. Sehingga kalau sekarang itu ada rame terah dari Arab, nasab Kanjeng Nabi Muhammad, ya, dengan nasabnya orang Jawa, ya. Ini sebenarnya buat yang wali-wali itu nggak ada masalah. Kau mau apa saja, yang nasab yang sebelah yang geger sekarang itu, ya. Sekiranya yang sebelah sini itu tidak ngolok-ngolok yang sana, kira-kira begitu, ya. Kamu akan menggunakan apa saja silahkan, ya. Bahkan lebih dari nasabnya baginda Rasul Muhammad SAW, silakan. Tapi jangan merendahkan saya punya nasab, kira-kira begitu loh, ya. Gitu. Karena itu nggak penting, gitu loh. Dalam ranah bodolan ini tadi, Kirianto, ada nggak perbedaan keturunan? Ada nggak pakem-pakem keturunan yang terjadi dalam ya bodolan? Kalau di dalam konteks pewayangan tadi itu terah gaib itu, ya, itu yang menentukan bagaimana bodolan itu. Terah gaib, ya, yang menentukan. Terah gaib, ya. Karena raja itu identik dengan terah gaib kan. Ya, makanya kalau di Jawa itu, Ken Aro itu terah gaibnya Dewa Brahma, kan begitu. Yang lainnya Dewa Wisnu. Jadi Ken Aro itu nggak ada apa-apanya. Kalau dilihat dari sisi dia anaknya Gajah Poro dan Kendok, orang desa. Tapi karena orang Jawa itu yakin bahwa ini adalah titisan Dewa Brahma, maka dihormati betul. Ya, bukan dihormati karena Kendok dan Gajah Poro loh, tapi karena Dewa Brahmanya. Bung Karno juga begitu. Bung Karno dulu itu kan putra Fajar. Yang dihormati bukan Bung Karnonya, putra Fajarnya. Soeharto juga semacam itu. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki terah gaib. Menurut Kirianto ini terakhir, Kirianto, ya. Sekarang ini ada nggak Kirianto memandang secara gaib, ya. Ada nggak terah gaib dari ketiga ini? Loh, Joko Widodo, iki Semar Bodronoyo, ya, Kiai Dyah Kunto Prasonto, yo Asmoro Santo, Joko Widodo. Karena ini terah gaib tadi itu, gitu loh Mas Samsu, ya. Karena apa? Karena dalam konteks budaya Jawa, wahyu keprabon itu bisa keluar masuk, cocok dan tidak cocok. Jadi kuncinya ini pada wahyu yang diterima oleh Jokowi. Ya, yang saya katakan
Danyangin Tanah Jawa Dyah Kunto Prasonto Semar Bodronoyo yo Noyo Hantoko. Lah pilih Pak Jokowi kayaknya belum salah satu selesai. Menurut orang Jawa yang saya pahami. Ya. Itu jadi masing-masing itu punya wadah apa enggak ini? Kan wadah saja sebenarnya. Kalau punya ya selesai. Rame-rame itu kan euforia, sudah lama kita tidak rame-rame kan begitu. Maka disebut dengan pesta demokrasi. Sedang pesta orang-orang ini. Sekarang yang punya uang silakan dikeluarkan. Untuk apa? Untuk pesta. Saya sepakat para tokoh-tokoh itu, presiden, calon-calon presiden, keluarkan uangmu sebanyak-banyaknya. Harusnya begitu. Dan kita merespon, terima saja itu. Kan gitu. Diniatkan bahwa ini sedekah jariah, ini adalah menerima sedekah jariah, dan saya akan memilih sesuai dengan hati nurani saya. Di tanggal 14 itu. Ya, tanggal 14 Februari. Ya, terima kasih Kriyanto kehadirannya pada malam ini. Mudah-mudahan kita di episode mendatang bisa bertemu lagi, dan pemirsa kita di minggu depan ada satu topik yang harus kita perbincangkan lagi mudah-mudahan. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.